Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang saya muliakan, yang saya banggakan. Pada kajian pada subuh kali ini kita mengkaji tafsir, ya, di mana kajian tafsir kali ini kita menyoroti firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah memfirmankan dengan wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan sholat sebagai tanda orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab tafsir dijelaskan berkenaan dengan masalah mendirikan sholat ini, ternyata baik dilihat dari fi'il mudhari atau fi'il madhi atau fi'il amar, itu senantiasa digunakan dari kata aqoma yuqimu iqomah, yang artinya mendirikan. Misalnya di sini dikatakan dalam tafsir wa yuqimunas shalah. Kemudian di dalam fi'il madhinya misalnya Allah berfirman ada wa aqomus shalah. Ya, kemudian di dalam fi'il amarnya atau kata kerja suruhan ada aqimis shalah, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, digunakan kata-kata aqim, yakni dari aqoma yuqimu iqomah. Untuk kata jamaknya yakni plural digunakan wa aqimu, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, digunakan kata-kata aqimu, artinya dirikanlah oleh kalian sholat. Sepengetahuan saya yang alhamdulillah pernah ketika dulu kuliah di S1 di PTIG Jakarta, ya, karena diwajibkan harus menghafal Al-Quran, di mana kita teliti tidak ada satu kali pun dalam Al-Quran untuk menyuruh kita dalam ibadah sholat ini dengan ungkapan misalnya wa amilus sholat, ya, dan mereka mengerjakan sholat, atau i'malu as-sholat, kerjakanlah oleh kalian sholat, wa ya'maluna as-sholat, dan mereka melakukan sholat. Itu tidak pernah, walaupun hanya sekali dalam Al-Quran, tapi senantiasa digunakan dari aqoma yuqimu iqomah, yang artinya mendirikan. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran saja yang digunakan kaitan dengan sholat dari aqoma yuqimu iqomah, akan tapi dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pun kita senantiasa membaca digunakan kata aqoma. Misalnya ketika Rasulullah SAW menceritakan atau meriwayatkan mengenai masalah rukun Islam yang 5, di mana hadisnya sahih, dikatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Artinya Islam diri atas 5 rukun, ya, 5 dasar, yang syahadat, yakni yang kedua wa iqamis shalah, dan mendirikan shalat. Jadi digunakan iqami, bukan fi'li shalah atau amali shalah. Kemudian di dalam hadis yang populer juga dikatakan as-shalatu imaduddin faman aqamaha
faqad aqamati. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya sungguh telah mendirikan agama. Jadi gunakan kata faman aqama, bukan faman fa'alaha atau faman amilaha. Barang siapa yang melakukannya, tapi barang siapa yang mendirikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ahli tafsir menarik ya untuk dikaji kenapa digunakan aqama yuqim iqamah. Dan ini dalam masalah sholat kita ini yang dituntut atau yang diharapkan oleh Allah dan Rasul, oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam ibadah sholat kita ini adalah yuqimuna sholat, yakni mendirikan sholat, bukan ya'maluna sholat, bukan melakukan sholat. Ya, pertanyaannya apa sekarang bedanya antara ya'maluna sholat dengan yuqimuna sholat? Di dalam tafsir dijelaskan bahwa kalau ya'maluna sholat ini adalah hanya sekadar ya mengerjakan sholat asal-asal, ya. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bahkan saya membaca sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, sayati zamanun 'alan nas hum yusallun wala yusallun, yang artinya akan datang suatu zaman kepada manusia hum yusallun, mereka menganggap dirinya sudah pada sholat, wala yusallun, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Jadi anggapannya sudah sholat tapi sebenarnya bukan, artinya belum sholat karena enggak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita bahas pada kajian tafsir Al-Jalalain kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan yuqimuna sholat, mendirikan sholat itu. Dalam tafsir dijelaskan bahwa untuk supaya kita ini tidak hanya melakukan sholat atau mengerjakan sholat, tapi sesuai dengan firman Allah wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat, ternyata paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika ibadah sholat kita. Apa saja yang 4 hal yang perlu kita lakukan supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul? 4 hal itu, yang pertama dikatakan adalah yakni al-itmam bisyurutiha. Yang pertama menyempurnakan syarat-syarat sah sholat. Yang kedua wa arkaniha, dan rukun-rukun sholat. Wa khusyu'iha, dan yang ketiga khusyuk di dalam sholat. Wa adabiha, dan yang keempat harus adab, melaksanakan etika ya dalam ibadah sholat. Ini yang dikehendaki menurut penjelasan tafsirnya mengenai yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit kupas apa syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat kita. Karena tadi dikatakan di antara ciri orang yang mendirikan sholat itu harus itmamu syurutiha, menyempurnakan syarat-syarat sah sholat. Bahkan ada kaidah usul fikih
yang menyatakan idzan tafasyartu intafal masyrutu. Sekali lagi, idzan tafasyartu intafal masyrutu. Artinya apabila satu syarat saja tidak ada, tidak terlaksana, intafal masyrutu, maka yang disyaratinya pun tiada pula. Ya contohnya misalnya kita mau sholat ya harus berwudu dulu, syaratnya harus berwudu. Kalau misalnya kita sholat tanpa wudu, ya sholatnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syarat sahnya ditinggal. Nah sekarang apa saja syurutus sholat, syarat-syarat sah sholat kita? Dijelaskan dalam kitab, dikatakan bahwa yang pertama toharatul a'dha minal hadas wan najas. Yang pertama, anggota tubuh kita ini harus suci. Dari apa? Minal hadas, dari hadas. Hadas ini ada dua, ada hadas akbar, ada hadas asghar. Hadas akbar artinya hadas yang mewajibkan mandi, seperti habis hubungan suami istri misalnya. Sementara hadas kecil sesuatu yang mengharuskan wudhu, karena kita batal maka kita wudhu sebelum sholat, itu namanya toharatul a'dha minal hadas. Jadi mensucikan anggota tubuh kita dari hadas. Yang kedua wan najas, dari najis kita pun harus bersih, harus suci. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya yang harus dipenuhi untuk kita bisa yuqimuna shalah tadi adalah satrul aurah bilibasin thahir. Artinya harus menutup aurat kita dengan pakaian yang suci. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-wuquf ala makanin tahirin. Kita berdiri di atas tempat yang suci. Jadi baik pakaian badan juga tempatnya harus yang suci. Kemudian yang keempat, al-ilmu biduhulil waqti. Kita harus tahu bahwa waktunya sholat sudah masuk. Dan yang terakhir, yang kelima, istiqbalul kiblati. Ketika sholatnya harus menghadap ke arah kiblat. Itu adalah syurutus sihhatis sholat, syarat-syarat sah ibadah sholat. Yang kedua, Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bisa yuqimuna shalah, mendirikan sholat tadi, juga itsmamu arkaniha, menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat. Mungkin di antara Bapak hadirin ada yang kurang begitu jelas apa bedanya syarat dengan rukun, ya. Bedanya Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau syarat tadi adalah sesuatu amaliyah dalam ibadah kita yang dilakukannya mulai dari sebelum praktek ibadah sholat kita sampai akhir, ya. Seperti wudhu, sebelum sholat kan kita sudah wudhu sampai salam. Sebelum batal sholat itu harus ya tetap harus punya wudhu. Kalau rukun ini adalah amaliyah yang wajib kita lakukan ketika sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada baca salam. Di mana rukun-rukun sholat yang harus kita penuhi ketika ibadah sholat kita, yang pertama an-niyatu, harus niat.
Tidak sah kita ibadah sholat kita kalau tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, al-qiyam ma'al qudrah. Harus berdiri bagi orang yang mampu, ya. Kalau enggak mampu berdiri karena sakit, boleh dengan duduk. Tapi kalau mampu, wajib dan tidak sah sholat kita kalau tidak berdiri. Harus berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Selanjutnya qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya ar-ruku, ya, itu ruku. Kemudian at-tuma'ninatu fihi, tumakninah ketika ruku. Makanya dalam sholat, walaupun sholat tarawih, tidak dibenarkan ada istilah sholat ngebut, ya, sehingga rukunya tidak ada tumakninahnya. Ini jelas menjadi enggak sah ibadah sholat. Tumakninah itu artinya adanya ketenangan, sukunul a'dha ba'dal harokah. Anggota tubuh kita diam sejenak. Sediamnya itu berapa ukurannya? Ulama mengatakan minimal biqadri subhanallah, dengan sekadar ukuran membaca subhanallah. Badan kita nggak boleh bergerak-gerak, itu namanya tumakninah. Kemudian sujud, kemudian ya tumakninah ketika sujud. Duduk antara dua kali sujud dan tumakninah di dalam duduk dua kali sujud. Kemudian tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, lalu ya membaca salam. Ini adalah rukun-rukun dalam sholat kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkannya walaupun satu rukun, jelas sholat kita menjadi enggak sah. Kemudian hadirin dan Bapak yang saya muliakan, yang ketiganya tadi dikatakan wa khusyu'iha, dan khusyuknya dalam ibadah sholat kita. Ini juga dituntut ketika kita sholat bagaimana supaya khusyuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan pujian bagi orang yang sholatnya khusyuk dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu dalam ibadah sholat mereka khusyuk, penuh khusyuk, konsentrasi, fokus ketika ibadah sholat kita. Kemudian yang keempatnya wa adabiha, dan adab-adab ketika sholat kita harus punya etika, ya. Walaupun katakanlah dalam ilmu fikih aurat misalnya laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut, ya. Akan tapi hendaknya kita menggunakan pakaian yang rapih, ya, aurat dan badan kita tertutup dengan pakaian yang rapi, sehingga itu ada kaitan dengan adab, etika dalam ibadah sholat kita. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin yang terhormat, dengan dikupas kaitan dengan makna yuqimunas sholah, kemudian wa aqomus sholah, kemudian fi'il amarnya wa aqimis sholah, ya, bahkan masdarnya wa iqomis sholah, digunakan kata-kata dari aqoma yuqimu iqomah. Jadi kita betul-betul ibadah sholat kita sesuai dengan yang diharapkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ulangi supaya ilmu ini betul-betul mantap. Yang pertama, itsmamu syurutiha, semua syarat-syarat sah sholatnya harus disempurnakan. Yang kedua,
wa itmamu arkaniha, disempurnakan juga rukun-rukun dalam ibadah sholat kita. Yang ketiga wa khusyu'iha, kehusyuan dalam sholat kita juga harus kita lakukan dengan baik. Dan yang keempat wa adabiha, dan adab-adab ketika sholat kita, etika ketika ibadah sholat kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan memenuhi 4 kriteria yang saya sebutkan tadi, inilah ibadah sholat kita yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu yang hadirin yang muliakan Allah, materi kajian subuh ya, pada subuh kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang penting. Ya, silakan. Namanya siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin. Kampung saya asli. Oh, baik, saya kenal Pak Saifuddin, ditanyakan. Ada yang mau saya tanyakan ini apa namanya, berkaitan dengan tadi yang dibahas masalah khusyuk. Jadi apa namanya, dalam pelaksanaan sholat saya selalu mengusahakan untuk bisa khusyuk. Cuman makna dari khusyuk di sini, apakah kita cukup mengetahui makna dari apa yang kita baca, atau kita memfokuskan untuk selama sholat ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang diprioritaskan dalam selama melaksanakan sholat itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau menanyakan mengenai masalah kaitan dengan khusyuk ya di dalam ibadah sholat kita. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saya sudah bacakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 telah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang dalam ibadah sholat mereka ini adalah khusyuk. Khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada ya ungkapan ya dari Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Jadi wafatnya 110 Hijriah, sekarang sudah 1445 Hijriah ya. Sudah lebih 1000 tahun yang lalu beliau wafat, tapi ulama ini sangat terkenal, namanya Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, kullu sholatin, setiap sholat, la yahduru fiha qalb, yang tidak hadir padanya hati, maksudnya tidak khusyuk, fahiya ilal uqubati asra'u, maka dia itu sholat tadi ilal uqubati, kepada siksa, asra'u, lebih cepat. Jadi artinya orang yang sholatnya tidak khusyuk bisa jadi justru akan mendapatkan ya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena enggak ada kehusyuan tadi, lalai tadi. Maka oleh karena itu perlu kita sedikit kupas masalah apa kaitan dengan khusyuk tadi dalam ibadah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika saya jalan-jalan di Mekah tahun yang lalu ketika ibadah haji ya, kemudian datang ke, artinya berkunjung ke toko kitab, tempat jualan kitab di Mekah. Nah ternyata alhamdulillah ada ketemu dengan sebuah kitab yang diberi judul Al-Khusyuk fis Shalah. Al-Khusyuk fis Shalah, khusyuk dalam ibadah sholat.
yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Pengarangnya itu Al-Hafiz Imam Rajab Al-Hambali. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa untuk menjadi ibadah kita ini penuh khusyuk tadi, dikemukakan di situ adalah ihdorul qalbi bis sholat. Jadi ketika sholat itu harus hati kita ini dihadirkan, dalam arti harus fokus, harus ada konsentrasi bahwa kita ini sedang ibadah, sedang betul-betul kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kitab itu dijelaskan at-tafahum lima'anil Quran wa adhkari sholah. Dalam kaitan dengan khusyuk tadi harus ada tafahum. Tafahum itu dari kata tafahama, ya tafahamu tafahuman, yakni hendaknya bisa memahami dengan sebaik-baiknya lima'anil Quran, bagi makna-makna yang kita baca dari Al-Quran. Atau ketika imam membaca, misalnya tadi surah Tabarak dibaca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu kita usahakan bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat tadi dengan baik. Ketika kita baca Fatihah juga sambil dihayati makna-maknanya dengan baik. Demikian juga ketika baca surah, baik itu Al-Fil, Al-Humazah, atau Al-Qari'ah, atau surah Al-Lahab, dan yang lain-lainnya, itu tafahum lima'anil Quran. Selain lima'anil Quran, juga wa azkar sholat, zikir-zikir di dalam sholat, ya, berupa doa-doa di dalam sholat. Kan ada zikir-zikir ketika sujud, ketika ruku, ketika kita tasyahud, kan itu ada bacaan-bacaan. Dan hendaknya kita usahakan itu dipahami maknanya dengan baik. Insya Allah Bapak Saifuddin beserta jamaah yang lainnya menjadikan sholat menjadi khusyuk, dan itu salah satu syarat untuk diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau cukup kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah oleh orang Israel, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, yang meninggal menjadi syuhada, dan mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Israel mudah-mudahan dilaknat oleh Allah yang telah biadab tadi, na'udzubillah min zalik. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina lana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa qadisatu rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.